Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran akan menyertai saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan sebagai landasan khotbah pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118. Kita baca dari ayat 22 sampai dengan 29. Saya akan membaca ayat-ayat yang ditulis dari pinggir. Bapak, Ibu, saudara-saudara membaca ayat-ayat yang menjauh ke dalam. Begitu kita membacanya. Mazmur 118 ayat 22 sampai dengan 29. Demikianlah firman Tuhan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Itulah saudara-saudara firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam kebaktian kita pada hari ini. Saudara-saudara, selamat sekali, terimalah ucapan salam dan ucapan selamat dari saya, Pendeta Biman Semengkali, kepada jemaat HKBP Serpong. Hari ini saudara-saudara kita merayakan hari bertahun HKBP yang ke-150. Oras bagi kita. Hari ini harus menjadi hari yang penuh kebahagiaan bagi kita, karena kalau kita melihat saudara bagaimana perbuatan Tuhan yang besar di tengah-tengah gereja HKBP, maka kita semua harus merasakan satu getaran sukacita. Di mana tidak, saudara-saudara, apabila 150 tahun sebuah organisasi boleh tetap berdiri. Tidak banyak organisasi yang bisa sampai 150 tahun berdiri. Tapi HKBP telah ditetapkan dan diperkenankan oleh Tuhan untuk berdiri sepanjang tahun itu. Dan kita masih berharap HKBP akan berjalan sampai dengan waktu yang ditetapkan oleh Tuhan pada hari kedatangannya yang kedua. Dan saudara-saudara, seperti firman Tuhan yang telah kedengarkan hari ini, maka hari ini ketika kita merayakan jubileum 150 tahun HKBP untuk tingkat gereja kita kembali, saudara-saudara, hari ini juga harus kita rayakan sebagai hari pemilihan Tuhan Allah bagi orang-orang Batak. Kita sudah melihat di renungan warta jemaat yang ada dalam kita bagaimana ceritanya sehingga 150 tahun yang lalu ditetapkan sebagai hari ulang tahun HKBP. Ada beberapa metode sebetulnya yang digunakan dalam sejarah gereja untuk menetapkan hari ulang tahun. Yang paling banyak adalah ketika ada buah baju dari suku itu dibaptis. Ketika ada anak pertama dibaptis, itu yang menjadi hari ulang tahun dari banyak gereja di Indonesia. Maka saudara-saudara, kalau itu kita ikuti, HKBP sebetulnya hari ulang tahunnya adalah tanggal 31 Maret 1861, ketika ada dua putra Batak, di mana penjuru dari Kristen. Satu warga Serikat dan satu lagi warga Aku Burung. Tapi saudara-saudara, kita tidak menetapkan itu sebagai hari ulang tahun HKBP. HKBP lebih memilih pada tanggal 7 Oktober 1861 ketika ada orang pendeta dari Rheinische Mission Gesellschaft RMG yang sekarang menjadi UEM. Mereka mengadakan pertemuan bagaimana kita membagi tugas untuk menyebarkan firman Tuhan di tengah-tengah orang-orang Batak
keempat, pendeta itu adalah Haine. Yang kedua, pendeta K, Klamer. Dan yang ketiga, B, pendeta Bex. Dan yang keempat adalah P, Van Asel, pendeta Van Asel. Jangan heran kenapa menjadi P. Orang Batak dulu susah menyebutkan V. Jadi ada tulisan V dalam aksara orang-orang Batak. Apalagi orang-orang Batak yang memakan depan, kalau mereka mengucapkan V itu bisa membesarkan dan begitu. Maka orang-orang Batak lebih mengenal pendeta Van Asel dengan pendeta Panasal. Jadi Van Asel itu menjadi P, maka itulah dia HKBP. HKBP adalah singkatan dari nama keempat pendeta tersebut, pendeta Haine, Klamer, Bex, dan Panasal atau Van Asel. Saudara, sekali lagi, mari kita mencoba merenungkan hari pemilihan dari Tuhan Allah atas orang-orang Batak. Karena saudara, itu pun menarik kalau kita ikuti sejarah gereja. Sebetulnya RMB pada waktu itu disuruh dari Jerman itu bukan melayani orang Batak, tapi mereka disuruh untuk melayani orang-orang Kalimantan suku Dayak. Tapi ketika itu pada tahun itu Kalimantan sedang dilanda oleh perang besar. Dan oleh karena itu orang-orang Jerman merasa tidak aman bagi misionaris bekerja atau diterjunkan daerah perang, maka mereka mencari tempat yang lain untuk pelayanan. Melihat saudara-saudara betapa menariknya pemilihan Tuhan atas orang-orang Batak. Misionaris itu lalu disuruh untuk pergi ke Tapanuli, dan mereka masuk lewat Tapanuli Selatan, itulah dia Spiro. Dari Spiro lah orang-orang Batak, orang-orang misionaris itu kemudian bergerak untuk menginjili orang-orang Batak. Dan dari Tapanuli, saudara-saudara, kita datang ke Jakarta ini saat Batu Serpong. Dari ruas di HKBP Mahamudo di Serpong. Begitu caranya pemilihan Tuhan, saudara, untuk kehidupan kita. Kalau kita mengatakan ketika kita merayakan tanggal 7 Oktober sebagai hari ulang tahun HKBP, rayakan juga itu sebagai hari pemilihan Tuhan Allah atas orang-orang Batak. Tuhan menetapkan orang-orang Batak seperti batu-batu penjuru yang kita dengarkan tadi dalam kitab Mazmur dan dikutip ulang dalam Kisah Para Rasul pasal 4. Seperti Yesus Kristus, batu yang dibuang oleh tukang-tukang kayu atau tukang-tukang batu. Saudara-saudara, itu menjadi sesuatu yang tidak berharga. Seperti Yesus Kristus yang dihina, yang dilecehkan, yang sampai mati di kayu salib, begitu hina dan tidak berarti apa-apa di mata pemuka Yahudi. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan Allah memilih Yesus Kristus menjadi batu penjuru di gereja. Saya berharap bahwa semua anggota jemaat HKBP Serpong ini tahu di mana batu penjuru gereja kita. Dan di situ nama kita tertulis itu. Di situ juga nama kita tertulis. Kalau itu sudah kita lakukan di HKBP Serpong. Setiap gereja harus punya batu penjuru atau batu ujahan yang sudah diresmikan, dan di situ nama pendetanya, di situ juga nama perhaladunya, di situ juga nama anggota jemaatnya bersama-sama dengan Alkitab, buku Wende dan Almanak dan buku agenda dimasukkan bersama-sama. Maka saudara-saudara, kita melihat bahwa sebetulnya batu penjuru di mana gereja didirikan bukan di atas batu seperti yang biasa kita katakan, tetapi di atas nama-nama, di atas jiwa, di atas iman daripada orang-orang yang masuk di dalam gereja itu. Yakinkan itu, saudara, bahwa itulah dia ujah, itulah dia fondasi daripada HKBP Serpong, di atas keimanan kita, keimanan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan berdasarkan itu Tuhan lalu memilih kita sebagai umat. Saudara, menarik sekali firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, dan memang ini sering diikuti.
ketika kita melakukan acara-acara besar dan pada hari-hari itu kita memperdengarkan ayat 24, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Mazmur 118 ayat 24. Hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Dan kita bertanya saudara-saudara, manakah hari itu? Apakah pada hari 7 Oktober yang lalu pada hari Jumat? Tapi sayang sekali tidak jatuh pada hari Minggu. Mestinya 7 Oktober, mestinya 7 Oktober 2011 jatuh tepat pada hari Minggu, sehingga kita bisa mengatakan hari ini. Tapi saudara-saudara, pengertian Tuhan tentang hari ini tidak seperti yang kita bayangkan atau kita pahami. Hari ini adalah hari ini. Jika tanggal 9 Oktober 2011 telah kita rayakan ulang tahun ke-150 HKBP, maka Tuhan hendak mengatakan, saudara, kita hendak merayakan ulang tahun itu sebetulnya pada hari ini, ketika Tuhan memperdengarkan firman-Nya, ketika besok, ketika kita juga mendengarkan firman-Nya dan melakukan kehendak Tuhan, ketika minggu depan atau hari apa saja, saudara. Maka kita mengatakan, kita menerima, kita mengakui, inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Itu menjadi hari apa saja yang kita rasakan adalah sebagai hari panggilan Tuhan kepada kita. Saudara, ini menjadi satu pertanyaan yang pernah diajukan oleh seorang sastrawan Rusia yang terkenal bernama Leo Tolstoy ketika dia menulis sebuah buku berjudul 3 Pertanyaan Sang Kaisar. Satu pertanyaan yang diajukan dalam buku itu ialah, manakah saat, manakah hari, manakah masa yang paling penting dalam kehidupan kita? Dia duduk nomor dari gagasan mulia. Pada masa kanak-kanak kita, ketika kita mulai mengenal nilai-nilai dari orang-orang tua kita, atau masa remaja ketika kita mulai mengenal bahwa dunia ini bukan hanya selebar, seluas rumah kita, tapi juga ada tempat-tempat lain di sekolah, di pasar, atau di mana saja. Masa remaja adalah masa paling indah, kata penyair. Semua kita merasakan itu. Atau masa ketika kita mulai masuk pernikahan, mulai membangun rumah tangga kita masing-masing, kita menghadirkan anak-anak di tengah-tengah keluarga kita. Mana masa yang paling berharga? Atau mungkin masa ketika kita bayangkan saat ketika kita akan menghembuskan nafas yang terakhir, dunia asal masuk kita ke surga. Taju mabual di Tuhan di gagasan tinggi dari Tuhan saat di Roma, menurutku saat di Roma kosaku. Dan lalu kita mengatakan itukah saat masa yang paling penting, masa yang paling berharga dalam kehidupan kita. Sekiranya saya bisa menghampiri saudara satu persatu, maka saya akan mendengarkan jawaban Bapak, Ibu, dan saudara. Dan saudara-saudara, sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini, maka kita harus mengatakan masa yang paling penting, masa yang paling berharga dalam kehidupan kita ialah masa sekarang. Masa sekarang, today, hari ini. Maka benar sekali ketika pemazmur ini mengatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan, pada hari ini saya akan meninggikan Tuhan Allah oleh karena kebesaran yang dilakukan atas orang-orang Batak. Dia panggil orang-orang Batak menjadi umatnya, menjadi umat pilihan. Maka saya akan memuji Tuhan pada hari ini. Dan ketika besok saudara-saudara saya memasuki tempat kerja saya, besok tanggal 10 Oktober, maka besok pun saya akan mengatakan, hari inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Saya akan meninggikan Tuhan lewat pekerjaan saya pada hari ini. Saya sudah dipilih oleh Tuhan, dan setiap hari saya akan meninggikan namanya. Ayat 28 itu, Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Itu harus kita lakukan saudara-saudara di setiap hari kehidupan kita. Karena kembali kita melihat tentang pemilihan Tuhan Allah bagi diri kita masing-masing,
Saudara-saudara, kalau kita bertanya sebetulnya kita ini siapa? Siapakah kita ini sehingga kita dipilih oleh Tuhan Allah menjadi anak-anak baginya, dan sesudah kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini akan dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan yang kekal. Siapakah kita, saudara? Tidak ada apa-apa sebenarnya. Tapi mari kita mencoba melihat bahwa dalam ketidakapa-apaan kita, Tuhan telah memilih kita menjadi alat baginya, menjadi umat baginya untuk meninggikan Tuhan Allah. Apakah ada kemampuan kita, umat manusia ini, seorang manusia yang lemah ini, untuk meninggikan Tuhan Allah? Sebetulnya itu pun tidak ada. Tapi Tuhan Allah, saudara-saudara, memampukan kita untuk pekerjaan besar ini. Bahwa saya, Bilman Simanungkalit ini, bersama-sama dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, boleh dipakai oleh Tuhan Allah meninggikan nama Allah di dunia ini. Itulah tugas panggilan kita ketika Tuhan memanggil kita di dalam kerajaan-Nya. Lewat kesederhanaan kita, saudara. Ada satu cerita yang bagus mengenai itu. Ada seorang putri, seorang raja yang tidak menyukai seorang hamba bapaknya yang buruk berupa, akan tetapi karena kebijaksanaannya menjadi orang kepercayaan ayahandanya. Dan satu ketika si putri ini dengan sinis bertanya kepada bawahan atau hamba ayahnya sang raja itu, coba katakan kepada saya, kata dengan sinis, apa yang ada di dalam tubuh yang buruk ini, tetapi dia bisa menjadi orang kepercayaan ayah saya. Apa yang ditanamkan oleh Allah di dalam rupa, dalam tubuh yang buruk ini, tetapi dia bisa memiliki kebijaksanaan sehingga dia dipercaya oleh ayahku. Coba jelaskan kepada saya, kata. Saudara, orang itu tidak menjadi sakit hati atau merasa dilecehkan dengan pertanyaan putri sang kaisar itu. Dia hanya mengatakan seperti ini, Tuan Putri, bolehkah Tuan Putri mengatakan kepada saya, di manakah ayahmu sang raja itu menyimpan anggur-anggurnya? Dan sang putri mengatakan, di dalam gudang, tempat yang tersembunyi. Ya, saya sedikit bertanya, kata hamba tersebut, di dalam wadah apa anggur-anggur itu disimpan oleh ayahmu, diperintahkan untuk disimpan? Dan sang putri mengatakan, setahu saya itu disimpan dalam tempayan-tempayan yang sederhana. Oh begitu? Saya heran, kenapa ayahmu itu tidak menyimpan anggur-anggur itu dalam wadah yang berharga, yang mahal, tempayan dari emas misalnya, atau tempayan dari perak misalnya. Kenapa harus dalam tempayan yang Tuan Putri katakan hanya tempayan yang sederhana, yang barangkali dibuat dari tanah? Dan sang putri mendengarkan ucapan dari hamba sang raja yang seperti menghina atau melecehkan atau mengejek apa yang dilakukan oleh ayahnya, lalu pergi ke gudang dan mengatakan, mulai hari ini semua anggur harus dimasukkan dalam tempayan yang terbuat dari emas dan perak. Dan itu perintah dari saya, putri sang raja. Dan orang-orang di gudang melakukan apa yang dikatakan oleh putri tersebut. Saudara-saudara, tibalah hari sebuah pesta. Makanan digelas, minuman juga dihidangkan bersama-sama dengan anggur. Dan ketika orang mulai meminum anggur, mereka meneguk dan kemudian memuntahkan, karena anggur itu telah berubah menjadi asam dan rasanya tidak karu-karuan. Telah terjadi persenyawaan atau reaksi kimia anggur dengan emas dan perak. Dan sang putri mengatakan kepada hamba yang bijaksana itu, engkau telah menipu saya. Tapi hamba itu mengatakan, begitulah Tuhan bekerja, bahwa Tuhan memilih yang sederhana untuk dipakainya sebagai alat untuk kemuliaan. Supaya kita juga belajar, saudara-saudara, melalui pemilihan Tuhan Allah, terutama
di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Saya tidak tahu berapa banyak kita terima SMS kemarin, tanggal 7 Oktober hari Jumat. Cukup banyak saya terima SMS mengatakan selamat ulang tahun HKBP. Dan satu SMS yang saya terima berbunyi seperti ini, Dirgahayu HKBP, dan biarlah HKBP dapat menjadi teladan di tengah-tengah bangsa ini tentang kejujuran, tentang kesederhanaan, dan juga tentang kasih, dan tidak meniru bangsa ini dalam sikap dan perilaku. Jadilah HKBP menjadi gereja yang mencerminkan kesederhanaan, kejujuran, dan kasih, dan tidak meniru bangsa itu dalam sikap dan perilaku. Kalau saudara kita semua memang prihatin melihat perjalanan bangsa kita Indonesia ini, tapi cobalah kita melihat bahwa di tengah-tengah bangsa seperti inilah HKBP didirikan oleh Tuhan. Dan di sana peran serta Bapak Ibu dan saudara-saudara lewat kerja dan profesi kita harus kita nyatakan untuk meninggikan Tuhan Allah. Untuk itu HKBP dipanggil di tengah-tengah bangsa ini. Karena siapa yang bisa menyangkal tentang peran orang-orang Batak Kristen di tengah-tengah bangsa ini? Luar biasa kan saudara. Tanpa bermaksud sombong, barangkali Indonesia tidak menjadi Indonesia seperti sekarang tanpa kehadiran orang-orang Kristen Batak. Bisa terima itu? Banyak nama-nama orang-orang Kristen Batak yang telah membentuk dan membangun bangsa Indonesia ini. Tapi sayang sekali saudara-saudara, dalam perjalanan kemudian, inilah bangsa yang kita kenal sekarang, bangsa yang terpuruk, yang tidak menghargai lagi tentang nilai-nilai kehormatan, yang tidak lagi menghargai tentang kejujuran, tak menghargai lagi tentang cinta kasih, seperti semua boleh mau. Mulai dari atas sampai ke bawah, kita seperti melihat sebuah bangsa nama lomo manggulao manangahabe nalilok di rohama. Saudara, di tengah-tengah bangsa seperti inilah kembali kita merenungkan arti kehadiran gereja kita HKBP. Dan HKBP itu saudara adalah saya dan saudara-saudara. Marilah kita mengaminkan panggilan Tuhan yang datang kepada kita. Dan mari kita menjadi saksi-saksi batu-batu namamu. Itu firman Tuhan hari ini. Batu-batu namamu yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk meninggikan namanya lewat keberadaan HKBP Serpong ini. Setelah kita tidak bisa melihat apa di balik batu dan juga tembok ini, ada batu bata tentunya. Tapi walaupun tak kelihatan di situ, tetap kita tahu ada batu bata. Seperti itu barangkali peran kita. Peran yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada kita, walaupun tak kelihatan, tetapi jadilah menjadi batu yang hidup, yang boleh dipakai oleh Tuhan Allah untuk meninggikan namanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan jika pada hari ini kami boleh bersuka cita merayakan 150 tahun gereja kami HKBP yang telah Tuhan pilih dan Tuhan tetapkan untuk berdiri di tengah-tengah dunia ini, membawakan suara, membawakan cahaya, dan juga menjadi garam di tengah-tengah perjalanan bangsa ini. Tuhan, terima kasih untuk apa yang telah Engkau lakukan pada kami. Engkau telah memilih kami bukan karena kelebihan dan keutamaan kami, tapi sesungguhnya kami orang-orang yang berdosa telah Engkau pilih, bahkan Engkau jadikan menjadi batu yang hidup. Dan lewat batu hidup ini kami boleh bersyukur kepadamu dan meninggikan nama-Mu yang kudus itu. Terima kasih Bapa untuk apa yang telah Engkau lakukan atas gereja kami. Dan pada hari ini kami semua umat HKBP berdoa, berkatilah kami Tuhan, dan pimpinlah kami lebih jauh dalam perjalanan kami, terutama untuk menjadi teladan di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Ketika kami melihat Tuhan
di sana sini, di mana-mana, nilai-nilai tentang kesucian, tentang kebenaran diacak-acak dan porak-poranda oleh karena keinginan-keinginan manusia. Tuhan, di sini Engkau memanggil kami supaya kami Engkau pakai Tuhan untuk menjadi teladan di tengah-tengah bangsa ini, menjadi batu hidup yang boleh Tuhan pakai sebagai saksi-saksi-Mu untuk menyatakan kebenaran, kejujuran, terutama Tuhan mengenai cinta kasih. Terima kasih Bapak, kami juga memohon berkatilah semua pelayan-pelayan-Mu di gereja HKBP, mulai dari Evorus, bahkan juga Paleses, pendeta-pendeta resort, semua pendeta-pendeta yang lain, bahkan juga para parhalalu di tingkat kuliah, bahkan jemaat ya Tuhan. Pada hari ini, biarlah Tuhan menerima ucapan syukur kami, sorak-sorai kami, yang lahir, yang keluar dari hati kami masing-masing. Biarlah Allah ditinggikan, biarlah Allah terpuji untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapak, berkati juga anak-anak kami yang tidak ikut bersama-sama kami dalam kebaktian ini. Biarlah Tuhan juga menyertai kehidupan mereka, supaya lahir satu generasi yang baru, yang juga terpanggil untuk menyatakan kebesaran-Mu dimanapun anak-anak kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya, yang kami sapa dan sembah hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.